Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat kelas 5 SDN Kebun Kosong 07 pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Afifa Widiani. Ibu merupakan mahasiswi program magang 3 PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu ingin mengingatkan, mari kita hentikan penyebaran virus COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan 5M. Apa saja itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, mengurangi mobilitas. Dan kelima, menjauhi kerumunan. Itu semua kita lakukan agar terhindar dari serangan virus COVID-19. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar, kemudian dilanjutkan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca teks peserta didik dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya, kapan dan mengapa, serta membuat gambar cerita terkait kondisi yang diinginkan saat ini dengan semangat dan percaya diri. Hari ini kita memasuki tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita, kemudian subtema 3 upaya pelestarian lingkungan dan pembelajaran ke-6. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang menanam pohon sebagai salah satu bentuk nyata untuk menyelamatkan lingkungan. Namun ada banyak contoh lainnya untuk upaya kita menyelamatkan lingkungan, diantaranya menghemat air. Matikan keran air jika kita tidak memakainya. Kemudian ada menghemat listrik, matikan lampu, kipas angin, AC, dan lain sebagainya apabila kita tidak menggunakannya. Kemudian ada menghemat kertas. Kita memakai kertas secukupnya, seperlunya agar bisa melindungi pohon tidak terbuang sia-sia. Menghemat kertas bisa jadi salah satu cara menyelamatkan pohon sebelum terbuang sia-sia dalam bentuk kertas pembungkus makanan, brosur, atau selembar tisu yang cuma kita remas-remas saja. Kalian tahu tidak apa bahan utama pembuat kertas? Bahan utama pembuat kertas adalah pohon. Demikian halnya juga dengan buku pelajaran dan buku cerita yang kita baca juga terbuat dari kertas. Selain untuk dibaca, jagalah buku-bukumu agar tidak mudah rusak. Sebagai salah satu bentuk penghemat kertas. Dengan kita penghemat kertas, kita juga telah berupaya untuk melestarikan lingkungan. Nah, anak-anak tahu nggak nih tanggal 2 April itu diperingati sebagai hari apa? Ayo, tahu nggak? Nih, Ibu kasih tahu. Tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Buku Anak Sedunia. Sekarang, mari kita membaca dongeng tentang sang kancil yang tidak suka hujan. Yuk kita baca sama-sama di dalam hati ya. Selanjutnya ibu ada tugas nih.
Yang pertama, buatlah kalimat tanya menggunakan kata tanya kapan dan mengapa. Ada dua ya, kapan dan mengapa. Masing-masing dua kalimat tanya yang jawabannya nantinya ada di teks bacaan yang tadi, sang kancil yang tidak suka hujan. Kalimat tanyanya juga berdasarkan teks bacaan dari sang kancil yang tidak suka hujan. Jangan lihat dari yang lain ya, fokus ke cerita berdasarkan cerita sang kancil yang tidak suka hujan. Di saat masa pandemi seperti ini, selain menjaga imun tubuh diri sendiri, pastinya juga kita menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Karena lingkungan yang terjaga sangat mendukung kesehatan kita dan masyarakat di sekitarnya. Karena kondisi saat ini masih memprihatinkan bagi kita semua. Mulai dari pandemi COVID-19, COVID-19 yang belum selesai, kemudian disusul dengan berbagai bencana alam dan musibah yang menimpa beberapa daerah di negara kita. Kegiatan selanjutnya, mari kita simak video gambar cerita berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di channel Tarina Tajudin, atau panggil saja Bu Tarin. Iya. Suatu hari, musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Udara berubah menjadi dingin dan banyak binatang yang menghabiskan hari-harinya hanya di dalam rumah. Namun, ada satu binatang yang sama sekali tidak suka dengan hujan. Binatang tersebut adalah kancil. Hujan turun setiap hari. Udara sangat dingin. Aku sama sekali tidak dapat keluar untuk mencari makanan. Akhirnya aku harus menahan lapar sepanjang hari. Keluh kancil. Pada hari tersebut, seluruh penghuni hutan diundang bibi beruang untuk makan bersama di rumahnya, termasuk kancil. Hujan turun dengan sangat lebat pada saat kancil sudah setengah perjalanan menuju bibi beruang. Kancil pun marah-marah pada saat sampai di rumah bibi beruang. Badannya pun basah semua. "Kenapa kamu selalu marah-marah ketika hujan turun?" tanya bibi beruang. Lihatlah Bi, karena hujan ini kita tidak bisa pergi kemana-mana. Karena hujan juga tubuhku jadi basah seperti ini. Lihatlah Bi, banyak sekali tamu yang tidak datang. Mereka pasti malas untuk pergi keluar rumah pada saat hujan seperti ini, kata kancil. Bibi beruang hanya tersenyum menanggapi keluhan kancil. "Kancil, janganlah kamu jadi binatang yang sombong," ujar bibi beruang. Sementara kancil kebingungan dengan yang diucapkan oleh bibi beruang. Sombong? Bagaimana mungkin Bibi bilang aku sombong? Tanya kancil. "Kancil, tanpa hujan kita semua tidak akan bisa hidup. Karena hujan memberikan kita air yang sangat melimpah tanpa harus kita minta. Dengan air itu, pohon-pohon akan tumbuh dan mendapatkan air yang cukup, sehingga dapat tumbuh dan berbuah. Buah tersebut dapat kita makan dan kita nikmati. Karena hujan juga, hutan kita tidak kekeringan," ujar bibi beruang menjelaskan. Kancil pun mendengarkan apa yang dikatakan bibi beruang. Ia pun merasa sangat malu. Benar apa yang dikatakan bibi beruang.
ia tidak pernah menyadari manfaat hujan. Sejak saat itulah, ia tidak pernah mengeluh pada saat hujan turun. Justru, ia selalu berdoa dan bersyukur karena sudah diberikan hujan. Ia selalu berdoa, semoga hujan tersebut dapat bermanfaat untuk seluruh penghuni hutan dan tumbuhan lainnya yang membutuhkan air. Oke, sahabat pintar, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan video-video selanjutnya di dunia pendidikan bersama Butarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kerjakanlah tugas berikut ini. Yang pertama, jelaskan melalui voice note kondisi yang diinginkan tokoh utama pada awal kisah dalam gambar cerita pada video. Dikirim di Google Classroom ya voice note-nya. Kemudian tugas kedua, gambarlah kondisi yang kalian inginkan saat ini pada buku gambar. Misalnya kalian saat ini menginginkan bermain di taman bersama teman-teman, bisa bersekolah kembali bertemu teman-teman. Digambarkan ya, diwarnai dengan warna-warna yang cantik. Kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ibu melalui kontak yang sudah tertera, dan jangan sungkan untuk meminta pertolongan kepada orang-orang di sekitar apabila mendapatkan kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Akhir dari pembelajaran ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.